Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Melani. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar yang berbentuk seperti kacang kenari yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria dan berperan untuk menghasilkan cairan penting untuk kesuburan laki-laki. Yang ketiga ada utera, bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Yang keempat ada vas deferens, yaitu saluran panjang yang digunakan untuk membawa sperma dari epidermis menuju uretra sebagai tempat keluar sperma saat ejakulasi. Lalu ada testis, bagian dalam organ reproduksi pria yang berfungsi sebagai tempat memproduksi dan menyimpan sperma. Terus ada skrotum, melindungi testis yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyimpan sperma. Lalu ada kepala penis. Saluran ini mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang terakhir ada lubang penis, yaitu tempat keluarnya dari semen dan urin. Selanjutnya ada sistem reproduksi pria bagian internal. Yang pertama ada vas deferens, adalah saluran berotot yang berfungsi mengangkut sperma matang dari epidermis ke uretra dan dalam sistem reproduksi pria. Lalu ada ampula vas deferens, adalah bagian dari vas deferens yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma dan air mani. Selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu adalah organ yang hanya dimiliki pria dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Salah satunya fungsinya yaitu mendukung kerja hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Selanjutnya ada kelenjar Cowper atau kelenjar bulbourethral, adalah kelenjar kecil yang berbentuk seperti kacang polong dan terletak di bagian bawah prostat pada penis. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan praejakulasi yang memiliki beberapa manfaat. Selanjutnya ada epididymis, adalah saluran yang berada di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis dan berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma. Testis atau buah zakar adalah organ mereproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Lalu ada ureter, adalah saluran berbentuk pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Lalu ada kandung kemih, yaitu organ tubuh yang berfungsi menampung urin yang dihasilkan oleh ginjal. Lalu ada vesikula seminalis, merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya memproduksi air mani dan membantu sperma bertemu dengan sel telur. Lalu ada uretra, adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Lalu ada jaringan erektil, adalah jaringan yang mengandung banyak ruang pembuluh darah dan berfungsi untuk menjaga penis tetap tegak dan kaku saat ereksi. Selanjutnya ada glans penis, adalah struktur berbentuk jamur yang terletak di ujung penis pada mamalia jantan. Glans penis berfungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Selanjutnya ada sistem reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada vagina, bagian dari sistem reproduksi wanita yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai jalan keluar darah saat menstruasi dan sebagai jalan lahir. Lalu ada pudendal cleft atau celah pudendal, adalah celah yang berada di antara labia majora. Celah ini berfungsi untuk melindungi dan berisi struktur vulva yang lebih halus. Lalu ada vestibule atau vestibulum, adalah area di sekitar lubang vagina yang berisi lubang vagina dan meatus urinarius, yaitu lubang utera.
Vestibulum juga merupakan tempat keluarnya cairan dari kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene yang berfungsi melumasi vagina saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada labia minora. Bagian ini adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk lipatan jaringan halus berpasangan. Labia minora memiliki fungsi sebagai mengelilingi bukan ke vagina dan uretra. Perfusi adalah kelipatan kulit yang menutupi klitoris pada organ reproduksi wanita. Kemudian ada anus, berfungsi sebagai jalan keluar feses atau tinja dari tubuh. Kemudian ada Manus pubis, adalah jaringan lemak berbentuk bulat atau segitiga terbalik yang menutupi tulang kemaluan. Fungsi memberikan bantalan untuk tulang kemaluan dan sendi simfisis pubis. Selanjutnya ada klitoris, bagian dari organ reproduksi wanita yang merupakan pusat kesenangan seksual. Lalu ada uretra, adalah sebagai saluran berfungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani dari tubuh. Kemudian ada labia majora atau bibir besar, merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Yang terakhir ada clinical perineum, adalah area kulit tipis yang terletak di antara anus dan alat kelamin serta merupakan bagian dari bawah rongga panggul. Clinical perineum memiliki beberapa fungsi, diantaranya memperkuat dasar panggul. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada tuba fallopi, adalah saluran berongga dan berotot yang berletak di antara ovarium dan rahim wanita. Tuba fallopi memiliki fungsi penting dalam sistem reproduksi wanita, yaitu mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim, membantu perjalanan sperma dari rahim tempat terjadinya pembuahan. Lalu ada uterine fundus, adalah bagian atas rahim yang berada di seberang serviks atau bukan rahim. Uterine fundus memiliki beberapa fungsi, diantaranya tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi, membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan, dan membantu melindungi janin. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan organ berongga yang berbentuk atau menyerupai buah pir. Bagian ini menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Lalu ada fimbriae, adalah tonjolan seperti jari yang terdapat di ujung tuba fallopi yang dekat dengan ovarium. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan mendorongnya ke tuba fallopi. Lalu ada endometrium, adalah lapisan terdalam rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Lalu ada myometrium, adalah lapisan tengah rahim yang terdiri dari jaringan otot polos dan jaringan ikat. Myometrium memiliki fungsi utama untuk menginduksi kontraksi rahim, yang penting untuk menstruasi dan persalinan. Selanjutnya ada perimetrium, adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi untuk melindungi dan mendukung rahim. Lalu ada vagina. Fungsinya diantaranya sebagai keluarnya darah saat menstruasi dan sebagai jalan lahir bayi. Selanjutnya ada ovarium atau indung telur, organ reproduksi wanita yang berfungsi memproduksi dan menyimpan sel telur serta menghasilkan hormon yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Lalu ada ovarium ligamen, adalah jaringan fibrosa yang berfungsi menopang dan menghubungkan ovarium ke rahim. Lalu ada cervical canal, adalah jalur berbentuk seperti spindle yang menghubungkan vagina dengan rongga rahim. Melalui jalur ini, sperma bergerak dari vagina ke rongga rahim untuk membuahi sel telur. Yang terakhir ada serviks, adalah bagian rahim yang berbentuk silindris dan menonjol ke arah vagina, berfungsi sebagai penghubung antara rahim dan vagina. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.